kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah deskripsi umum atau identifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan dan juga pesan. Ya, Ibu akan menjelaskan apa itu deskripsi umum atau identifikasi. Maksudnya adalah berisi nama objek yang dideskripsikan, entah itu lokasi, sejarah, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini maksudnya adalah perincian objek yang tetap diperinci berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Jadi perinciannya ini bisa berupa bentuknya, komposisi warna, ukuran, tapi sesuai dengan kesan atau tanggapan dari penulisnya. Struktur teks deskripsi yang terakhir adalah simpulan atau kesan. Maksudnya di sini adalah berisi kalimat untuk menutup teks deskripsi dengan mewakili seluruh aspek penting yang telah dijabarkan oleh penulis. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ya, yang pertama adalah kalimat berisi penjelasan terperinci. Seperti yang kita ketahui, di dalam sebuah paragraf itu ada kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi ide pokok dalam mengembangkan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang merupakan penjelasan, uraian, serta perincian dari kalimat tersebut. Contohnya seperti apa? Silahkan kalian simak kalimat berikut. Beberapa kuliner tradisional mengalami sejumlah inovasi, tak terkecuali dengan cilok. Jajanan tradisional khas Bandung ini kini tak hanya disajikan dengan cara dikukus saja, melainkan kini cilok bisa diolah dengan cara dikuah, digoreng, bahkan dibakar. Salah satu varian cilok tersebut adalah cilok goreng. Ya, coba kalian perhatikan. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama, yaitu beberapa kuliner tradisional mengalami sejumlah inovasi tak terkecuali dengan cilok. Kemudian, yang mana kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya terletak pada kalimat nomor 2, 3, dan 4. Berikutnya, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa panca indera itu sendiri ada indera pendengaran, kemudian indera penciuman, lalu indera penglihatan. Untuk contohnya, silahkan kalian simak teks berikut. Indera pendengaran, contoh kalimat. Debur ombak pantai terdengar berirama. Dari kalimatnya saja sudah sangat jelas ya, bahwa di dalam kalimat tersebut termasuk ke dalam indera pendengaran. Kemudian indera penciuman, contoh kalimatnya, wangi rumput dan bunga bercampur tak tentu baunya, tapi nyaman. Ya, itu pun juga sudah jelas. Dari wangi, dari kata wangi itu sudah sangat jelas bahwa kalimat tersebut termasuk ke dalam contoh indera penciuman. Lalu, indera penglihatan. Contoh kalimat, pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Dari kata pemandangan itu pun sudah jelas menunjukkan bahwa ia termasuk ke dalam contoh kalimat indera penglihatan. Berikutnya, penggunaan kata depan dengan kata dasar berawalan K, P, T, dan S. Mari kalian simak, perhatikan ini baik-baik.
kata dasar kemas jika ditambah imbuhan me nasal atau pe nasal, maka huruf K akan luluh menjadi mengemas. Jadi yang kata dasar awalnya tadi adalah kemas, ketika mendapat imbuhan maka ia akan berubah menjadi, akan luluh menjadi mengemas. Jadi bukan lagi mengkemas ya, karena mengkemas tidak ada. Lalu contoh kata dasar yang kedua adalah P. Huruf P dengan kata dasar pukau. Ketika mendapat imbuhan menasal atau penasal, maka ia akan, huruf P tadi akan luluh menjadi memukau. Jadi bukan mempukau tapi memukau. Lalu contoh kata dasar yang ketiga adalah huruf T. Kita kasih contoh untuk kata dasar T itu tutup. Ketika kata dasar tutup tadi bertemu dengan imbuhan me atau pe nasal, maka huruf T-nya akan luluh menjadi penutup. Bukan petutup atau metutup, tapi penutup. Dan yang terakhir adalah huruf S. Ibu kasih contoh kata dasarnya adalah sapu. Ketika mendapat imbuhan, maka huruf S tadi akan berubah menjadi menyapu. Jadi bukan mensapu tetapi menyapu, karena ia sudah mendapatkan imbuhan menasal di awalnya. Yang tadi adalah huruf K, P, T, dan S. Pengecualian untuk kata dasar jenis klaster. Maksudnya klaster adalah konsonan double. Jadi contohnya seperti kata kritik. Ketika kata dasar kritik mendapat imbuhan menasal menjadi mengkritik. Jadi tidak ada berubah jadi mengeritik, tapi tetap mengkritik karena konsonannya sudah double, jadi K ketemu R tadi. Lalu contoh yang kedua adalah transfer. Ketika mendapat imbuhan me, maka ia akan tetap mentransfer, bukan menansfer. Jadi mentransfer, kata dasarnya tidak berubah karena dia termasuk konsonan double. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah penggunaan kata depan. Kata depan atau yang biasa disebut dengan preposisi adalah kata yang biasa terdapat di depan nomina atau kata benda. Kata depan itu meliputi di, ke, dari, dan juga pada. Jadi biasanya di dalam sebuah teks entah atau kalimat, jadi kata depan tadi ini bisa berada di awal sebuah kalimat atau berada di tengah paragraf. Contohnya seperti kalau di awal kalimat ya, pada suatu hari atau pada suatu malam. Jadi kata depan pada akan diikuti dengan kalimat-kalimat lainnya. Berikutnya adalah penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Tentunya kalian pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan sinonim. Sinonim adalah persamaan kata dengan arti atau maksud yang sama. Contoh sinonim seperti ini. Kata indah, sinonimnya adalah elok atau molek. Kemudian kata sejuk, sinonimnya adalah segar. Kata membuat, sinonimnya adalah menciptakan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sinonim yang lain. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Pasti ada ya, pasti masih bertanya-tanya nih. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ya, untuk pertanyaan kalian akan Ibu tampung. Jadi yang ingin bertanya silahkan hubungi Ibu melalui WA, sebut nama dan juga kelas kalian. Sekarang perhatikan petunjuk soal yang akan Ibu beri. Ya, silahkan kalian pilih teks yang tersedia. Ada 4 judul teks.
Kalian bisa pilih ada di buku paket. Kemudian kalian jawab ketiga soal ini. Waktu mengerjakan sampai pukul 8 malam. Ibu tunggu, jangan sampai terlambat. Kalau ada pertanyaan silahkan japri ibu melalui WA. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly the sky, never gonna stay.